Langsung kita lanjutkan pembahasan mengenai hukukuz zaujain, hak-hak suami istri ya, yang dibahas dalam kitab Uqudul Lijain fi Bayani Huquqiz Zaujain yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, sampai pada firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian, wa ahlikum dan keluarga kalian. Keluarga itu adalah dari istri, anak, dan juga semuanya yang ada di menjadi keluarganya dia, bisa adiknya, bisa kakaknya, ya, bisa saudaranya. Dijaga dari apa? Naro, dari api neraka. Qala Ibnu Abbas, sahabat Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan, faqihuhum wa addibuhum. Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, ajari keluarga kalian dengan apa? Dengan syariat-syariat Islam. Jadikan dia ini tahu tentang syariat-syariat Islam, tentang ilmu-ilmu fikih dan ilmu-ilmu agama. Ya. Beliau mengatakan seperti itu. Itu adalah cara menjaga daripada keluarga kita daripada api neraka. Jadi sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan, di antara cara menjaga keluarga dari api neraka supaya tidak terjerumus dalam api neraka adalah kita didik mereka, kita ajari mereka mengenai syariat-syariat Islam. Bagaimana cara sholat, bagaimana cara wudhu, puasa, haji, dan seterusnya. Wa addibuhum, kemudian didik adab-adab mereka, akhlak-akhlak mereka, ya. Allimuhum mahasinal akhlak, ajari mereka akhlak-akhlak yang baik. Ada yang mengatakan, wakila, dan dikatakan, inna asyaddan nasi adzaban yaumal qiyamah man jahala ahlahu. Termasuk azab yang paling pedih yang diberikan oleh Allah kepada manusia adalah ketika orang tersebut membiarkan keluarganya dalam keadaan bodoh. Jadi anaknya tidak belajar, dia cuek, tidak apa-apa. Yang penting anaknya bisa kerja, tidak tahu syariat Islam, tidak mau ngaji, dibiarkan. Na'udzubillah, orang yang seperti ini, orang tua yang semacam ini, nanti akan diberikan azab oleh Allah, azab yang paling pedih. Na'udzubillah. Wa an Sayyidina Abdullah bin Umar, putra daripada sahabat Umar bin Khattab, ya, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, kullukum ra'in, kalian semua itu adalah kepala, kalian semua itu adalah pemimpin. Maksudnya apa? Hafidhu mu'tamanin multazimin li shalihi ma u'tumina ala hifdhihi. Kalian itu adalah orang yang menjaga sesuatu yang diamanahkan kepada kalian untuk melakukan kemaslahatan sesuatu tersebut. Fahuwa matlubun bil adli fihi wal qiyami bimasalihihi. Dan kita dituntut untuk berbuat adil, berbuat baik, kemudian kita melakukan sesuatu yang menjadi kemaslahatan mereka. Wa mas'ulun an ra'yatih, karena kita ini dijadikan oleh Allah sebagai pemimpin, maka kita akan dipertanggungjawabkan dari rakyat kita fil akhirati, nanti di akhirat. Fa in waffa ma alaihi minar ri'ayah hasala lahu al-haddu al-awfaru. Kalau kita benar-benar menunaikan apa yang diamanahkan oleh Allah, ya,
menjalankan amanah dari Allah untuk menjaga rakyat kita, maka kita akan mendapatkan keuntungan yang besar dari Allah nanti di hari kiamat. Wa illa, apabila tidak, apabila kita ini menelantarkan rakyat kita, talabahu kullu ahadin minhum bihaqqihi fil akhirah, maka semua daripada yang menjadi tanggung jawab kita nanti akan menuntut kita di akhirat. Maka ada yang mengatakan, ya, nanti ada ya di belakangnya. Kemudian kita lanjut. Fal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'yati. Seorang pemimpin ini bisa kepala rumah tangga, pemimpin rumah tangga, pemimpin desa, pemimpin kota, pemimpin daerah, pemimpin negara, semua pemimpin. Kamu itu, katanya, fal imamu ra'in, adalah seorang pemimpin, wa huwa mas'ulun an ra'yatih, dia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya. Apakah benar-benar memperhatikan hak-hak rakyatnya? Ya. Warrajulu ra'in fi ahli, seorang laki-laki itu adalah pemimpin keluarganya. Seorang suami itu adalah pemimpin keluarganya, memimpin istrinya, memimpin anaknya. Wa huwa mas'ulun an ra'yatih, dan nanti dia akan dimintai pertanggungjawaban dari rakyatnya. Hal wafahum hukukahum min kiswatin wa nafaqatin wa ghairihima. Dimintai pertanggungjawaban atas apa? Apakah nanti ditanyai, ya, apakah mereka itu para suami sudah memberikan nafkah yang benar kepada istrinya, kepada anaknya, memberikan pakaian yang bagus, yang layak bagi mereka, menjaga kehormatan mereka, berbuat baik dengan mereka, semuanya akan dipertanggungjawabkan. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha, sedangkan seorang istri itu adalah rakyat daripada suaminya ada di rumah. Bihusni tadbiril ma'isyah wan nusilahu wasyafaqah wal amanah wa hifdzi nafsiha wa malihi wa af'alih. Dia seorang rakyat punya tanggung jawab kepada pemimpinnya dengan apa? Dengan menjaga baik apa yang diberikan oleh suaminya, ya. Kemudian dia juga nusilahu, mengharapkan kebaikan dari seorang suami. Ketika suaminya ini mau melakukan hal-hal yang tidak baik, istri yang menasihati, jangan cari yang haram, nah, begitu ya, saya cukup dengan yang halal walaupun sedikit. Itu istri yang harus menasihati suami. Wasyafaqah, dia ini lemah lembut kepada suami, perhatian kepada putra-putranya, kepada suaminya. Wal amanah, dan dia menjaga amanah yang diberikan oleh suami. Wa hifdzi nafsiha, dia menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, dan juga menjaga harta suami dan juga anak-anaknya. Ini adalah kewajiban rakyat kepada pemimpinnya, kewajiban seorang istri kepada suaminya. Wahya mas'ulun an ra'yatih, dan dia nanti akan ditanyai, dimintai pertanggungjawaban sebagai rakyat. Apakah dia benar-benar menjadi rakyat yang baik dari suaminya. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi, seorang pembantu, seorang pegawai, seorang kuli, dia adalah rakyat, rakyat atau pemimpin, ya. Dia adalah pemimpin dari harta-harta sayyidnya, tuannya, majikannya. Seorang pegawai, dia ini adalah pemimpin daripada tugas yang diberikan oleh atasannya. Apakah kamu sudah tunaikan dengan baik? Apakah kamu sudah jaga amanah dari atasanmu dengan baik? Nah, itu semuanya akan dipertanggungjawabkan, ditanya oleh Allah nanti di akhirat. Warrajulu ra'in fi mali abihi, seorang anak dia adalah pemimpin dari harta warisan dari orang tuanya.
dia harus menjaganya, dia harus menggunakan untuk kemaslahatannya dan seterusnya. Wa huwa mas'ulun an ra'yati, dan dia nanti akan dimintai pertanggungjawaban atas tugas tersebut. Maka dikatakan oleh Nabi, fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yati. Semua kamu itu adalah pemimpin. Yang jadi suami adalah pemimpin rumah tangga, yang jadi istri kalian adalah pemimpin daripada harta-harta suami, daripada apa yang menjadi amanah dari suami, anak-anak suami dan seterusnya. Yang jadi pejabat kamu itu adalah pemimpin dari rakyat kamu. Semuanya akan dimintai pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Insya Allah ya. Jadi kalau ketika nanti kita dimintai pertanggungjawaban di akhirat, ditanya ini, bahkan kita ini yang mungkin belum menikah, kan tadi dikatakan seorang suami adalah pemimpin dari keluarganya, anak istrinya. Nah terus yang belum menikah bagaimana? Pemimpinnya siapa dia? Dia adalah pemimpin daripada apa yang diamanahkan oleh Allah, kesehatannya, kemudian anggota tubuhnya. Ini dipakai untuk apa? Ini dimanfaatkan untuk apa? Digunakan untuk kemaslahatan atau digunakan untuk kemaksiatan, yang mana maksiat tersebut bisa merusak daripada anggota tubuh itu tadi. Insya Allah ya. Bahkan nanti di hari kiamat itu dalam surat Yasin itu dikatakan ya, nanti akan berkata tangan-tangan kita, kemudian anggota tubuh kita, mereka saling bersaksi atas apa yang kita lakukan ya. Tangan tersebut dipakai untuk apa, kakinya dipakai untuk apa. Ini bukan lisan yang ngomong, tapi dari tangan-tangan ini akan mengaku di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Kemudian Rasulullah berpesan. Apa pesan Rasulullah? Allah fin nisa fa innahunna amanatun indakum. Allah. Jadi kata-kata ini adalah mansubun bifal mahdhuf wujuban li wujubi ta'kid. Ittaqullah. Takwalah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah fin nisa'i, dalam masalah wanita. Kenapa? Fa innahunna amanatun indakum. Mereka itu adalah amanah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Faman lam ya'mur imra'atahu bis-shalah wa lam yu'allimha faqad khana Allah wa rasulah. Barang siapa yang dia itu tidak memerintahkan istrinya, tidak memerintahkan anaknya untuk melakukan sholat, tidak perhatian dengan ibadah mereka, tidak mengajarkan kepada mereka urusan agama, maka dia berkhianat atas amanah yang Allah berikan dan juga berkhianat kepada Rasulnya. Dan ketika Rasulullah menjelang wafat, beliau mengucapkan sesuatu dari lisan beliau yang mulia sampai lisan beliau bergetar ya. Beliau mengatakan as-salata as-salata, jaga sholat kalian, jaga sholat kamu, wa ma malaikat aimanukum, dan apa-apa yang menjadi tanggung jawab kamu, la tukallifuhum ma la yutikun, jangan paksa mereka terhadap sesuatu yang mereka tidak mampu. Allah fin nisa, takutlah kalian masalah wanita, masalah istri kamu. Fa innahunna awanin, karena mereka itu adalah amanah yang diberikan oleh Allah, mereka itu menjadi tanggung jawab kamu. Akhadtumuhunna bi amanatillah, kamu telah mengambil mereka dari orang tua mereka karena amanah dari Allah. Wastahlaltum furujahunna, dan kalian menjadikan kemaluan-kemaluan mereka halal bagi kamu dengan menikah bi kalimatillah, yaitu dengan kalimat Allah, dengan pernikahan. Maka jagalah istri-istri kalian, keluarga kalian. Wa qala ta'ala, dan Rasulullah meneruskan dengan firman-Nya Allah, wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahlah
keluarga kamu untuk melakukan sholat 5 waktu. Ini yang paling penting ya. Jadi termasuk resep kebahagiaan satu rumah tangga ukurannya adalah sholatnya bagaimana. Kalau sholatnya istri, anaknya, seorang suami tidak peduli, alamat kehancuran, tidak ada keberkahan pada keluarga tersebut, walaupun kehidupan duniawinya tercukupi bahkan berlebihan. Tapi tidak ada kebahagiaan, tidak ada sakinah dalam rumah tangga tersebut. Kenapa? Karena mereka sudah tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Seorang suami sudah berkhianat kepada Allah dan Rasulullah, tidak peduli dengan urusan sholat istrinya, tidak peduli dengan sholat anaknya, tidak peduli dengan agama mereka. Maka tidak ada kebahagiaan dalam rumah tangga yang semacam itu. Tapi alangkah bahagianya ketika rumah tangga tersebut bisa sholat berjamaah, suami, istri dengan anaknya berjamaah, walaupun kehidupan mereka mungkin pas-pasan, ekonomi mereka serba kekurangan, tapi ketika mereka jalani kehidupan dengan beribadah kepada Allah, terutama dengan menjalankan sholat berjamaah bersama-sama, maka kebahagiaan akan mereka rasakan. Ini adalah sebagai ukuran. Bagi Anda yang belum menikah, nanti Anda akan mengalami. Kami yang sudah menikah mengalami yang semacam itu. Wallahi kami mengalami. Jadi kebahagiaan itu ketika bisa berjamaah dengan anak istri. Subhanallah. Karena ini adalah memang perintah dari Allah untuk kita ini para suami perhatian dengan sholat-sholat istri dan juga anak-anak kita. Insyaallah. Satu hadis lagi ya sebagai penutup. Waruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol la yalqallahu subhanahu wa ta'ala ahadan bidzambin a'zama min jahalati ahli. Nabi bersabda, la yalqallah, Allah tidak menemukan ahadan, seseorang, bidzambin, dosanya. Allah tidak menemui dosanya seseorang yang lebih besar, a'zama min jahalati ahli, daripada dosanya seorang suami yang membiarkan keluarganya bodoh dalam urusan agama. Jadi kalau ada seorang ayah, seorang suami, dia ini tidak peduli dengan pendidikan anak-anaknya, ya, tidak peduli dengan pengetahuan agama kepada istrinya dan juga anak-anaknya, maka dosa tersebut adalah dosa yang paling besar. Wa yuqalu awwalu ma yata'allaqu birrajuli yaumal qiyamah ahluhu auladuh, dan dikatakan pertama kali yang dimintai pertanggungjawaban oleh Allah pada seorang suami adalah seorang untuk istrinya dan juga anak-anaknya. Nanti di hari kiamat itu yang dituntut oleh Allah pertama kali untuk seorang suami adalah masalah anak dan istrinya. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, anak-anak dan istri mereka ini, ya Rabbana khudh lana haqqana min hadzal rajuli, ya Allah ambil hak kami dari ini laki-laki. Fa innahum la yu'allimna umura dunyana umura dinana, fa innahu lam yu'allimna umura dinana. Dia ini ya Allah, orang laki-laki ini ya Allah tidak mau mengajarkan kami urusan agama kami. Wa kana yut'imunal haram, dan dia memberikan makanan kepada kami yang haram. Wa nahnu la ta'lamu, dan kami tidak, wa nahnu la na'lamu, dan kami tidak mengerti. Jadi ini ceritanya begini. Ada seorang yang soleh ya ini. Ini digambarkan, diceritakan dalam hadis qudsi bahwasanya Rasulullah itu diberi kabar ya di waktu Isra Mi'raj ini, diajak jalan-jalan ya sama malaikat ke neraka, ke surga dan seterusnya.
Di situ digambarkan oleh malaikat bahwasanya nanti ada seorang yang ahli ibadah dia ini. Ahli ibadah, ibadahnya ini ikhlas karena Allah, setiap hari tidak ada waktu kecuali untuk ibadah. Cuma dia itu mempunyai seorang anak yang ahli maksiat dan dia tidak peduli. Ketika seorang ayah yang ahli ibadah tersebut meninggal, kemudian ketika di akhirat mau dimasukkan surga, maka dicegah sama anak ini. Ya Allah, saya tidak terima kalau orang ini masuk surga. Khudh lana min haqqina minhum. Yang membuat saya masuk neraka ahli maksiat ini orang ini, ya Allah. Loh kok bisa? Iya, karena dia adalah ayah saya dulu di dunia. Dia setiap hari ibadah tapi tidak peduli kami ini setiap hari minum khamr. Kami setiap hari berzina. Dia tidak peduli sama sekali. Nah, khudh lana min haqqina minhum wa kana yut'imunal haram wa nahnu la na'lam. Mereka setiap hari memberikan makanan kepada kami yang haram dan kami tidak tahu atas hal tersebut. Fayadribu ala kasbil haram, dan dia ini melakukan pekerjaan yang haram hatta yatajarradu lahmahu thumma yadhhabu bihi ilal niran. Kemudian dia digiring ke neraka dan dimasukkan di neraka. Nah, ini adalah cerita yang diceritakan dalam kitab Al-Jauhar yang dikarang oleh Syekh Abul Laits As-Samarqandi. Jadi penting ya bagi seorang suami adalah yang bukan hanya untuk kita ini kan salah paham ya. Kita ini yang dipentingkan seolah-olah hanya fisik. Yang penting anak saya kenyang, istri saya kenyang, sudah. Memang Anda ini memelihara sapi dah. Istri kita, anak kita itu bukan sapi, bukan untuk dikasih makan saja, kasih pendidikan. Itu yang paling penting dan itu nanti yang akan dipertanggungjawabkan, dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngene nggih. Jadi semoga saja kita semuanya, para suami tahu hak kita kepada istri kita, para istri tahu haknya kepada suami, dan mereka semuanya bisa memenuhi hak-hak tersebut sehingga rumah tangga yang dibina oleh kita semuanya ini menjadi rumah tangga yang bisa menghantarkan kita semua untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bissawab.